Nah, kunci dari kesuksesan kita itu ada 3 ya, yang pertama antusias, kemudian aktif, dan komunikatif. Itu adalah kunci yang selalu Coach RK sampaikan untuk kita di awal, setiap webinar ya, teman-teman ya. Jadi pastiin teman-teman aktif dan, antusias, komunikatif supaya ilmunya juga diterima dengan baik. Oke, silakan Coach RK untuk menyampaikan materinya. Besti. Oke, thank you. Suaraku adakah? Ada, cuman kenapa Hmm. kamu serak-serak banjir? Iya, serak-serak banjir. Ini sebenarnya saya lagi di hutan, teman-teman semua, sambil sambil apa? Wow, Sambil di luar rumah ya. Tapi nggak apa-apa. Bismillah kita mulai ya, mantap. teman-teman semua. Baik, terima kasih teman-teman yang udah hadir hari ini, malam hari ini. Ini ada di 173 orang yang hadir ya. Di data saya tuh ada sekitar 300 berapa nih? 30 orang ya. Karena memang setiap kali kita pelatihan tuh saya kasih spare 10% karena rata-rata 10% itu kadang-kadang tidak hadir teman-teman semua ya dari proses pelatihan. Makanya saya walaupun maksimalnya 300 peserta tetapi saya kasih tambahan ya sekitar 10%, berarti 330-an. Ini sudah menyentuh di angka 333. Mudah-mudahan ada yang segera join lagi ya dengan kita karena biar dapat ilmunya sama dengan teman-teman semua. Oke. So, kita akan langsung mulai ya teman-teman tanpa berbasa-basi, tanpa bertele-tele ya. Izinkan saya untuk hari ini memberikan sharing pada teman-teman semua. Sekali kenalkan, nama saya Rahmat Kurnia, sarjana psikologi magister manajemen, biasa dipanggil dunia pelatihan sebagai Coach RK ya. Saya adalah founder and CEO dari Perkelas.id, salah satu platform yang memang menyediakan layanan pelatihan, psikotes dan juga HR consulting bagi beberapa perusahaan maupun beberapa pihak yang membutuhkan jasa-jasa tersebut ya. Nanti lebih banyaknya bisa teman-teman cari ya di www.berkelas.id, nanti bisa lihat segala macam program yang kita punya di sana apa saja ya. Tapi di sini saya tugasnya tidak untuk menjelaskan berkelas.id ya, tapi memang di sini saya tugasnya untuk menyampaikan materi ya teman-teman semua ya. Jadi kita akan lewati saja perkenalannya ya, yang mungkin bisa teman-teman nanti lebih lihat langsung di website yang kita punya juga. Ya, yuk Bismillah kita mulai ya teman-teman semua. Oke, jadi sesuai dengan judulnya, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat CV yang ATS friendly ya, atau applicant tracking system ya, di mana hal itu menjadi salah satu tahapan seleksi yang sekarang banyak digunakan semua perusahaan ya. Dan jangan lupa teman-teman, di sesi kelas ini saya juga akan membagikan terkait dengan e-book ya, yang saya tulis sendiri terkait dengan bagaimana cara membuat berkas lamaran kerja. Nanti di sesi terakhir ya, khususnya terkait dengan ATS Friendly plus nanti saya akan berikan terkait dengan eh, template-template CV yang bisa teman-teman gunakan untuk bisa lolos dalam ATS Friendly tersebut. Ya, termasuk nanti kita akan coba, saya punya CV saya sendiri yang apa istilahnya, yang kita akan cek juga apakah bisa sesuai atau tidak sesuai dengan kecocokan dari ATS Friendly. Ya, berapa nilai skor kalau kita nilai dari ATS sistemnya ya, gitu. Tapi sebelum itu teman-teman, saya mau ngasih sebuah fakta dulu ya. Bulan Februari 2023, data dari BPS atau Badan Pusat Statistik mengatakan gini, 7,99 juta ya, itu warga Indonesia itu menganggur. Ya, usia produktif loh ya. Usia produktif orang Indonesia 7,9 juta itu menganggur. Ya walaupun kalau misalkan kita lihat dari sisi percentage daripada jumlah total warga negara Indonesia itu mungkin kecil ya. Tapi jangan sampai teman-teman menjadi bagian dari 7,9 juta ini ya. Dan salah satu caranya apa? Kita mulai dengan CV yang baik hari ini ya. Nah, tapi pertanyaan gini, kenapa sih coach bisa bisa pada nganggur, bisa menjadi jobless? Kenapa lulusan SMK, SMA, lulusan perguruan tinggi S1, S2, bahkan S3 itu nggak punya pekerjaan? Kenapa mereka jobless? Ya, ini kira-kira beberapa drama-drama gitu ya, kalau sebenarnya kita sebutnya tanda kutip drama-drama gitu ya, yang terjadi dari seorang job seeker atau pelamar kerja saat melamar kerja. Apa itu? Pertama, sudah melamar kemana-mana tapi nggak pernah dipanggil interview kerja. Ya, udah kirim CV ke banyak sekali perusahaan tapi nggak pernah dipanggil kerja. Why? Harus tanyakan itu kenapa? Ya, kenapa sampai saya ketika sudah mengirimkan CV tapi nggak pernah dipanggil kerja? Nah, makanya kita harus bahas di sini ya. Kemudian,
lolos nih seleksi kerjanya si coach, tapi masalahnya adalah apa? Ya, masalahnya adalah, bentar, siapin dulu ya. Nah, nah, tapi masalahnya teman-teman semua, ya, udah proses dipanggil interview kerja, ya, tapi juga ya seringkali apa? Seringkali bingung untuk bisa menghadapi psikologi interview seperti apa. Itulah kenapa saya juga membuat yang namanya e-book untuk membantu teman-teman bagaimana bisa menghadapi psikologi juga interview kerja, ya. Kemudian seringkali memberikan ekspektasi gaji terlalu tinggi di luar pasarannya. Sehingga apa? Malah nggak dipanggil-panggil lagi untuk melakukan proses tahap akhir. Dan terakhir, ini yang paling sering juga teman-teman semua ya, udah diterima kerja nih di suatu perusahaan, mentalnya adalah mental bukan siap kerja, tapi justru mental tidak siap kerja. Sehingga sudah diterima kerja, tapi nggak bisa beradaptasi, akhirnya apa? Malah nganggur lagi. Ya, nganggur lagi, aku jadi penganggur lagi. Gitu ya. Nah, itu yang harus kita hindari. Nah, salah satu caranya dengan cara apa, teman-teman? Nih, ya, ini kira-kira kesalahan umum yang biasa dilakukan oleh para job seeker. Ini saya bahas dengan cepat aja supaya teman menjadi sebuah pemahaman ya. Pertama nih, yang paling fatal adalah memberikan berkas lamaran kerja ala kadarnya. Kontennya nggak ada, nggak informatif, nggak sesuai dengan persyaratan yang diminta, nggak sesuai dengan job desk yang diminta juga secara kemampuannya. Akhirnya apa? Ya nggak dipanggil-panggil, ya. Kemudian yang kedua, tidak identifikasi minat dan kebutuhan diri. Sebenarnya saya tuh pengen jadi pengusaha atau pengen jadi karyawan, sehingga fokusnya kebagi, ya. Kemudian berikutnya nih teman-teman semua ya, tidak menyiapkan portofolio yang baik, ya, tidak menyiapkan portofolio yang baik. Ya, sehingga apa? Sehingga ketika Anda tidak menyiapkan portofolio dengan baik, teman-teman semua, ya, itu akhirnya daya saing Anda dengan pelamar yang lain itu tidak bisa bersaing, kalah. Oke. Kemudian nggak mau unlock skill baru selagi menunggu panggilan interview. Makanya kalau ditanya, kamu selama tidak bekerja apa yang kamu lakukan? Ya, saya ngelamar kerja aja, Pak. Wah, ya. Justru yang ingin dilihat oleh salah satu oleh HRD itu adalah apa? Kemampuan dia untuk bisa memberikan ataupun melakukan proses yang namanya uh, continuous learning ya, atau belajar meningkatkan diri dari leher ke atas gitu ya. Kemudian tidak menyiapkan diri untuk menghadapi proses seleksi, memberikan ekspektasi gaji terlalu tinggi dan tidak siap mental dengan risiko bekerja di perusahaan secara profesional. Nah, tapi untuk hari ini teman-teman, kita akan coba untuk menangani problemnya teman-teman sebagai job seeker, yaitu ketika memberikan berkas lamaran kerja ala kadarnya. Bagaimana kita bisa memberikan sebuah CV yang betul-betul bisa menarik perhatian audiens kita. Perhatian daripada si pelamar pewawancara kita ataupun HRD yang kita berikan lamarannya kepada perusahaan tersebut. Ya, iya. Nah, next dulu. Nah, pertanyaan gini, kenapa sih berkas lamaran kerja tidak dilihat oleh HRD? Gitu ya. Banyak faktor, teman-teman. Kenapa kita bisa kalah saing nih dengan para pelamar kerja yang lain saat mereka memberikan CV yang sama? Kenapa berkas lamaran kerja kita tidak dilihat oleh HRD? Ya. Nah, ini kira-kira teman-teman semua ada 7 kesalahan umum berkas lamaran kerja ya. Pertama, seringkali teman-teman tidak memperhatikan terkait dengan ejaan dan tata bahasa. Sehingga apa? Banyak typo-nya. Teman-teman semua ya, kalau udah ngelihat CV itu banyak typo-nya, udah pasti dilewati sama HRD. Apalagi kalau menggunakan sistem ATS. Ya. Nah, nanti kita perkenalkan ya, apa sebenarnya sistem ATS itu. Kenapa ATS itu penting sekarang banyak dilakukan. Gitu ya. Yang kedua, berkas lamaran tidak dapat dibaca. Kenapa? Karena formatnya nggak sesuai. Misalkan ketika dibaca sistem ATS ataupun kalaupun dilakukan tuh banyaknya ditulis tangan. Sehingga apa? Yang bisa baca mungkin cuma dia sendiri yang menulisnya. Yang ketiga, informasi email dan telepon tidak ada atau tidak aktif. Jangan sampai terjadi teman-teman. Ya, apalagi tipe di email dan juga tipe di nomor telepon ya. Itu fatal banget teman-teman. Anda udah ngirim ratusan lamaran tapi nggak dipanggil, bisa jadi karena mereka nggak bisa ngubungin Anda. Termasuk nanti ya ketika nanti di daftar hadir, Anda kan diminta untuk kirim email ya. Ini sempat kejadian beberapa kali nih teman-teman, saya ngingetin ya. Bagi teman-teman yang mau dapat sertifikat dari berkelas.id terkait dengan webinar ini, pastikan emailnya dibaca dulu ya. Dibaca dulu, kalau udah benar baru Anda isi yang lain.
Karena email itu yang akan kita gunakan untuk bisa mengirimkan sertifikat bagi teman-teman semua. Gitu ya. Jadi kalau misalkan sampai tidak menerima emailnya gitu ya, ya bukan salah kami ya, karena kami mengikuti email daripada yang teman-teman isi. Makanya nanti pastikan ya, di notis ya, pastikan emailnya itu yang memang teman-teman sudah aktif. Dan memang sudah sesuai, tidak ada tiponya ya. Yang keempat, tidak terorganisir dengan baik ya untuk si untuk si CV-nya. Kemudian tidak informatif. Ya, khususnya di bagian pengalaman kerja. Tidak dijelaskan responsibility apa yang dikerjakan saat berada di perusahaan tersebut. Ya. Yang keenam, tidak berisi fakta. Artinya apa? Kebanyakan dimanipulasi. Hey, 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 hey. Para job seeker, teman-teman semua yang hadir di kelas ini ya, para generasi Indonesia berkelas, tolong, dan tolong hindari yang namanya membuat CV yang bukan fakta. Fakta itu bukan fakta, maksudnya gimana, Coach? Bentuknya manipulatif. Jadi sesuatu yang tidak kita kuasai, ya, sesuatu yang tidak kita pahami, sesuatu yang tidak kita kerjakan dicantumkan. Wah, itu fatal akibatnya, ya. Jadi jangan sampai teman-teman melakukan hal itu. Ya. Nah, oke. Kemudian teman-teman semua, berikutnya adalah apa? Tidak relevan dengan lowongan kerja ya. Nah, jadi pastikan teman-teman semua ketika teman-teman itu melakukan proses yang namanya membuat berkas lamaran kerja itu, baca dulu responsibility dan persyaratannya apa. Sehingga ketika Anda buat CV itu betul-betul real yang Anda buat untuk lowongan tersebut. Gitu ya, supaya apa? Supaya bisa lebih mudah diterima kerja di perusahaan. Gitu ya. Itu 7 kesalahan umum yang berkas lamaran yang harus Anda hindari. Ya, supaya apa? Supaya teman-teman bisa untuk punya potensi lebih besar dalam lolos seleksi berkas. Ya. Nah, teman-teman semua, sebetulnya berkas lamarannya kerja job seeker itu ada 3. Ya. Pertama, surat lamaran kerja, itu wajib ditulis dengan rapih dan juga tidak typo juga ya. Kurikulum vitae atau CV, yang sekarang kita akan bahas banyak, dan terakhir portofolio. Coach, bedanya apa antara kurikulum vitae sama portofolio? Kalau kurikulum vitae itu terkait dengan informasi general yang menggambarkan diri Anda secara luas. Ya, informatif mungkin. Nah, kalau portofolio itu fokusnya pada prestasi, gitu ya, project ataupun hasil kerja yang pernah teman-teman lakukan. Sehingga bisa mendukung data dan keyakinan para katakanlah para pewawancara ataupun para HRD untuk bisa meyakinkan diri mereka bahwa ada yang paling tepat untuk jabatan tersebut. Ya, itu bedanya antara kurikulum vitae dan juga portofolio. Ya, jadi jangan sampai salah artikan ya teman-teman semua. Bentar. Nah, makanya hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita membuat sebuah CV yang betul-betul kuat secara konten dan juga menarik untuk dilihat oleh HRD. Bisa memukul mereka lah ya, kita kutip seperti itu. Nah, teman-teman semua, ini untuk materi saya akan sampaikan dulu ya secara lengkap. Nanti baru kita akan buka sesi Q&A ya. Karena pengalaman webinar-webinar sebelumnya, ketika kita buka di tengah-tengah pertanyaannya, nanti malah melebar waktunya. Kemudian khawatirnya kemarin pun ada beberapa, mohon maaf ya, oknum-oknum peserta, dikatakan oknum ya tidak semuanya ya, yang mengirim link-link yang tidak jelas. Sehingga khawatir malah menjadi problem buat peserta yang lain ya. Jadi nanti untuk sesi Q&A akan saya buka untuk chat Zoom-nya ataupun nanti bisa raise hand menggunakan video audio gitu ya. Untuk nanti teman-teman bisa bertanya langsung pada saya juga ya. Jadi kita fokus dulu untuk menyimak materinya, oke? Nah, pertanyaan gini, Coach, kenapa CV itu penting untuk proses melamar kerja? Ada 3 alasan utama. Kenapa CV itu penting buat teman-teman? Dan kenapa perlu untuk dibuat dengan baik? Ya, nah sebentar. Oke, nah jadi teman-teman semua, ya alasan kenapa CV itu penting, teman-teman semua. Pertama, karena CV itu akan menjadi first impression ataupun kesan pertama yang akan ditangkap oleh HRD kepada Anda. Ya. Karena di dalam CV itu berisi rangkuman singkat dan informatif tentang kemampuan, pendidikan, dan pengalaman Anda. Itu yang paling banyak dicari dulu nih. Apakah sesuai dengan persyaratan jabatannya? Ya. Yang kedua, CV itu kenapa penting?
Karena CV itu bisa menjadi sarana self promotion. Ya, sehingga apa? Bisa membedakan ya antara Anda dengan kandidat yang lain. Ya. Karena informasi yang ada cantumkan dalam CV, kata-kata yang ada cantumkan dalam CV, kemudian info yang ada cantumkan dalam CV akan menjadi pembeda Anda dengan pelamar yang lain, sehingga bisa dilihat apakah Anda yang paling cocok dengan jabatan tersebut gitu. Atau apakah Anda yang paling punya potensi untuk dipanggil ke tahapan berikutnya. Ya. Sehingga yang ketiga nih, kenapa CV penting? Karena menjadi pintu utama masuk psikotes dan interview. Makanya teman-teman, kalau teman-teman itu udah mengirim berbagai macam lamaran ke semua perusahaan banyak gitu ya, tapi nggak pernah dipanggil-panggil, yuk dicek dulu CV teman-teman, ya, apakah sudah sesuai atau tidak dengan ketentuan yang dibentuk oleh perusahaan. Makanya saya katakan, CV itu nggak bisa sama untuk satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, kecuali kalau secara job desk dan juga posisinya sama. Tapi kalau ada perbedaan job desk atau ada perbedaan requirement, persyaratan, maka itu harus dibedakan, nggak bisa disamakan. Ya, itu 3 hal penting kenapa CV masih diperlukan dalam proses melamar kerja ataupun proses katakanlah proses tahapan rekrutmen kerja ya, teman-teman semua. Nah, ini saya mau memberikan beberapa fakta-fakta ya. Nah, sebetulnya ini saya inginnya sebenarnya bertanya ke teman-teman ya, tapi nggak apa-apa karena kita biar to the point. Saya langsung menjelaskan. Ada sebuah mitos ya, ada sebuah mitos yang beredar di masyarakat terkait dengan CV tersebut seperti apa. Yang pertama gitu ya, kalau saya tanya kepada teman-teman nih, nanti jawab dalam hati teman-teman semua. CV itu katanya tidak boleh lebih dari satu halaman. Itu mitos atau fakta? Jawabannya apa, Coach? Saya langsung jawab aja ya, teman-teman semua ya. Biar kita to the point dan bisa langsung masuk ke inti nanti untuk pembuatan CV seperti apa ya. Yang pertama, teman-teman semua, ya, yang mengatakan bahwa CV tidak boleh lebih dari satu halaman, saya katakan itu mitos. Ya, itu mitos. Kenapa? Karena yang diutamakan itu bukan soal satu halaman dua halaman, tetapi informasi apa yang akan Anda cantumkan dalam CV itu. Jadi kalau dalam CV itu Anda butuhnya sampai 2 halaman, nggak masalah. Tetapi memang kalau dalam konteks CV ATS, itu ya saran saya jangan lebih daripada 2 halaman. Jadi boleh lebih daripada 1 halaman, tapi jangan lebih daripada 2 halaman. Jadi dibuat seinformatif mungkin dan juga sefaktual mungkin dari CV yang akan Anda tampilkan. Ya. Terus ada mitos juga nih, katanya CV ditulis dalam bahasa Inggris lebih mudah diterima kerja. Betul nggak? Yuk jawab dalam hati ya. CV ditulis dalam bahasa Inggris katanya lebih mudah diterima kerja. Itu mitos atau fakta? Jawabannya teman-teman. Ya, jawab teman-teman siap-siap ya jawaban ini. Itu mitos sebetulnya. Kenapa? Karena selama tidak ada persyaratan dalam jabatan tersebut, Anda harus menguasai bahasa Inggris, maka tidak perlu ditulis dalam bentuk bahasa Inggris. Ya. Tetapi kalau dalam lowongan kerja itu ada persyaratan Anda misalkan harus English fluent gitu ya. Verbal and apa namanya? Praktikal gitu ya. Nah, ya itu harus ditulis dalam bahasa Inggris. Tapi kalau misalkan tidak ada persyaratan itu, no problem teman-teman. Ya, kita tidak perlu kita paksakan menggunakan bahasa Inggris. Ya. Karena kita di Indonesia tentu aja paling banyaknya itu membutuhkan orang Indonesia yang bisa bekerja di perusahaannya. Jadi selama tidak ada persyaratan membutuhkan persyaratan Anda harus bisa bahasa Inggris, maka tidak perlu ditulis dalam bentuk bahasa Inggris. Boleh dengan bahasa Indonesia, ya. Makanya nanti saya untuk di CV-nya itu template-nya saya berikan 2, ada template yang bahasa Indonesia dan juga template bahasa Inggris, ya. Kemudian mitos atau fakta, CV harus ditulis tangan. Ya, teman-teman semua. Mitos atau fakta? Jawabannya adalah jawabannya adalah ya, jawabannya adalah mitos. Ya. Jadi teman-teman semua, yang dimaksud dengan apa namanya? Yang dimaksud dengan gini sama dengan bahasa Inggris ya. Jadi kalau tidak ada persyaratan dalam
lowongan kerja tersebut itu harus ditulis dengan tulisan tangan, maka cukup diketik aja. Walaupun jujur ya, saya aja selama kerja 10 tahun di bidang HR ini tidak pernah meminta karyawan atau calon karyawan untuk membuat yang namanya apa namanya yang namanya surat lamaran kerja itu ataupun CV itu harus tulis dengan tangan, gitu ya. Tapi menggunakan ketikan. Apalagi sekarang dengan zaman digital, wah agak sulit kalau kita harus minta mereka tulis tangan, ya. Kemudian teman-teman semua, berikutnya, mitos atau fakta, CV harus selalu ada fotonya, ya. CV atau fakta, mitos atau fakta, CV harus selalu ada fotonya, ya. Teman-teman semua di Indonesia, di Indonesia, kalau di Indonesia itu fakta, karena orang Indonesia itu lebih seneng ngelihat orangnya dulu baru tadi dipanggil, ya. Tapi ini beda dengan persyaratan yang harus good looking, beda ya. Beda ya. Karena kalau persyaratan good looking itu memang biasanya untuk mereka yang bekerja di bidang frontline. Jadi yang kayak saya sampaikan lah kayak apa ini istilahnya kayak bagian kasir gitu ya, atau kayak bagian apa namanya bagian pramuniaganya gitu ya, bagian kru area lobbynya ataupun bagian pemasaran di perusahaannya itu biasanya mereka minta good looking. Kenapa? Karena sebagai perwakilan dari perusahaan gitu. Jadi kalau memang untuk beberapa pekerjaan yaitu memang mintanya ada good lookingnya. Tetapi memang kalau Indonesia teman-teman semua yang saya alami yang saya alami ya di beberapa perusahaan memang di Indonesia tuh butuh ada fotonya. Karena kalau tidak ada fotonya biasanya mereka akan tanda kutip ya mengurangi keyakinan untuk memanggil orang itu. Makanya pastikan foto itu tetap Anda cantumkan di di CV Anda yang up to date, gitu ya. Tapi memang tidak semua perusahaan sih memang ya, khususnya beberapa perusahaan yang sifatnya global malah kebanyakan nggak minta foto. Karena kalau kita lihat rujukan daripada contoh CV daripada Harvard University, ya salah satu perguruan tinggi terbaik di dunia juga, itu contoh-contoh CV-nya malah nggak ada fotonya. Bahkan jangankan foto teman-teman ya, yang namanya umur nggak dicantumkan, yang namanya jenis kelamin nggak dicantumkan. Karena mereka inginnya ada kesetaraan kesempatan untuk semua orang. Tapi kalau Indonesia nggak bisa, ya harus ada foto, harus ada tepat tanggal lahir gitu ya, harus ada usia kita berapa dan sebagainya, ya jenis kelamin dan sebagainya, ya. Kemudian mitos atau fakta, CV tidak boleh sama untuk setiap lowongan kerja. Nah, kalau ini saya katakan fakta, teman-teman. Kenapa? Karena CV itu Anda harus sesuaikan dengan persyaratan dan juga job desk yang akan dikerjakan pada jabatan tersebut. Sehingga apa? Meningkatkan potensi Anda diterima di perusahaan tersebut. Minimal dipanggil dulu deh di psikotes dan interviewnya untuk Anda tunjukkan kemampuan Anda seperti apa, gitu ya. Sorry. Nah, berikutnya. Mitos atau fakta, CV harus ATS friendly atau applikan tracking system agar mudah diterima kerja. Saya katakan untuk zaman sekarang, era digitalisasi saat ini yang penuh dengan AI dan segala macam, itu sangat-sangat fakta, teman-teman semua. Ya, kenapa? Karena seringkali ketika CV Anda tidak ATS, udah deh akan dari 100 orang yang melamar ke perusahaan, Anda pasti akan ada di urutan paling belakang. Sementara ATS itu hanya akan mensuggest 25% dari yang paling tinggi kesesuaiannya. Jadi kalau misalkan ada 100 pelamar kerja masuk ke dalam sistem ATS-nya, maka nanti dia akan ambil 20% yang lolos daripada bukan lolos ya, 20% yang paling tinggi di antara semua pelamar kerja. Berarti maksimal cuma 20 orang yang dipanggil. Sisanya akan dilewatin. Makanya penting untuk kita bisa membuat CV yang ATS friendly itu, ya. Intinya begini teman-teman, ketika Anda membuat sebuah CV yang mau ATS, mau yang kreatif atau polosan, dua-duanya bisa. Asalkan apa? Kata-kata dalam CV Anda sama dengan jobdesk dalam loker atau dalam iklan lowongan kerja. Misal gini, di jobdesk itu ada persyaratan ataupun kemampuan ataupun jobdesk gitu ya, yang berisikan kata-kata kunci terkait ini. Komunikasi efektif, berpikir kreatif, analisa data. Itu muncul tuh, baik di persyaratan maupun di jobdesk-nya. Misalkan Anda harus bisa menguasai komunikasi efektif, bisa berpikir kreatif dan analisa data. Ketika muncul kata-kata kunci itu yang menjadi, kalau saya sebutkan sebagai kata-kata kunci yang bersifat sebagai keyword-nya ya, keyword daripada
kemampuan, keahlian, pengalaman yang dibutuhkan pada jabatan tersebut gitu ya. Nah, maka dalam CV kita harus buat yang seperti ini juga. Tapi catatan. Harus faktual memang Anda yang menguasai itu. Jadi saya juga tidak menyarankan kalau memang misalkan di jobdesk ini ternyata Anda tidak punya kemampuan analisa data, ya sudah nggak perlu dicantumkan. Karena itu akan menjebak Anda pada saat nanti interview. Ya. Gimana dong sarannya coach? Maka Anda pelajari dulu analisa data seperti apa, Anda kuasai dulu baru Anda cantumkan dalam CV teman-teman. Gitu ya. Sehingga tingkat coachnya bisa lebih bagus lagi. Oke, wah ini udah banyak pertanyaan nih, boleh ya teman-teman semua ya. Kalau ada pertanyaan boleh nanti langsung dikirim ke saya atau ke Kak Siwi ya, yang menjadi host hari ini, nanti kita akan jawab ya. Nah ini contohnya teman-teman, jadi ketika di job list-nya ada kata-kata seperti ini, maka di CV harus ada kata-kata seperti ini juga. Karena gini, saya mau kasih tahu ya, algoritmanya daripada ATS system itu apa? Algoritma dari ATS system itu adalah mencocokkan antara kata-kata dalam CV Anda atau keyword-keyword ya, kata-kata kunci dalam CV Anda dengan kata kunci dari job desk ataupun persyaratan jabatan dari jabatan tersebut. Jadi diketemukan. Jadi ketika di job desk ada kata-kata, di CV ada kata ini Anda, itu berarti tingkat match-nya 100%. Tapi ketika di sininya ada, di sini nggak ada, berkurang persentasenya. Gitu. Ya, termasuk beberapa persyaratan lamaran CV yang memang dibutuhkan terkait dengan usia misalkan nggak ada gitu ya, email atau misalkan terkait dengan status pernikahan gitu ya, beberapa perusahaan membutuhkan data itu juga. Nah makanya kita akan nanti coba latihan untuk bikin itu ya. Nah ini contohnya teman-teman semua ya. Jadi kalau misalkan di teman-teman ngelihat ada, katakan di sini ada satu iklan kerja yang saya ambil ya, ini dari Safety Sign Indonesia ya. Saya ambil dari www.lowongankerja Bandung. Di sini ada lowongan kerja sebagai sales eksekutif. Nah, ini kualifikasinya nih. Pria usia maksimal 30 tahun. Nah, ini harus tercantum dalam CV Anda. Anda jenis kelaminnya apa, kemudian usianya berapa. Supaya nanti ketika tinggi. Ya. Pendidikan minimal D3, jurusan pemasaran lebih disukai, ya. Itu harus tercantum dalam CV Anda. Terbuka untuk fresh graduate kalau ini tidak perlu ya. Memiliki pengalaman sebagai sales nih. Pengalaman kerja. Apakah ada kalimat soal sales yang di situ? Gitu ya. Atau marketing minimal 1 tahun lebih disukai, menguasai komputer aplikasi. Nah, di kemampuan muncul nggak Anda cantumkan nggak Microsoft Office ini dan internet ini di CV Anda, gitu ya. Kemudian memiliki attitude berkomunikasi yang baik, gitu ya, dengan kata-kata profesional dan sebagainya. Memiliki kemampuan presentasi, presentation skill dan negotiation skill. Itu wajib ada di CV Anda ketika ada persyaratannya ini, ya. Berpandang menarik, gitu ya. Kemudian mampu bekerja dalam tim di bawah tekanan, ya. Artinya under pressure lah ya. Bersedia memotivasi peraturan budaya perusahaan ini tidak perlu memiliki SIM C. Nah, ini juga perlu. Ya, takutnya itu sebagai suatu hal yang diminta oleh HRD-nya. Ya. Kemudian jika memiliki SIM A lebih disukai. Itu nanti biasanya dalam proses wawancara juga akan dikuatkan gitu ya dari pernyataan teman-teman semua. Termasuk di deskripsi pekerjaan, teman-teman. Nah, di deskripsi pekerjaan itu pun sama. Teman-teman harus bisa membacanya dulu. Makanya kenapa saya katakan bahwa yang namanya sekali lagi yang namanya CV itu tidak boleh sama antara satu jabatan yang lain ketika memang secara job desk dan persyaratannya beda, gitu ya. Nah, kemudian misalnya contoh nih, deskripsi pekerjaan yang menguasai product knowledge, ya, berarti itu harus ada nih product knowledge, membuat surat penawaran, gitu ya. Apakah ada punya pengalaman terkait dengan surat penawaran, kemudian melakukan follow up penawaran termasuk proses negosiasi harga, gitu ya. Berarti negosiasi skill tadi ya. Melakukan presentasi atau meeting dengan klien. Nah, biasanya untuk versi pekerjaan ini banyaknya nanti dicantumkan dalam pengalaman kerja Anda. Ada nggak kata-kata poin kunci di sini yang memang tercantum dalam CV Anda juga, gitu ya. Kemudian menjaga alur kerja proyek sesuai dengan arahan dari manajer, melakukan kegiatan penjualan pemasaran untuk mencapai target pengembangan pasar secara efisien dan secara konsisten melakukan analisa pasar untuk peningkatan proyek atau pekerjaan dilakukan. Nah, jadi teman-teman semua yang mau saya katakan adalah apa? Untuk persyaratan-persyaratan dan deskripsi pekerjaan ini Anda harus baca dulu, sesuaikan hal itu, sesuaikan penguasaan Anda dan cantumkan dalam CV Anda. Sekali lagi ya, tidak boleh manipulasi data. Jadi kalau tidak menguasai itu, ya jangan dicantumkan sampai Anda betul-betul merasa menguasainya. Ya.
Nah, adapun template CV ATS, sekali lagi ada dua, ada yang bisa berbentuk secara polosan atau kreatif. Nah, ini saya berikan dulu yang polosan dulu ya. Karena dari polosan ini nanti Anda bisa buat menjadi yang kreatif juga. Basicnya dari sini dulu ya. Nah, apa yang harus Anda cantumkan di sini teman-teman semua? Pertama, nama Anda siapa, pekerjaan saat ini apa, alamatnya di mana, nomor HP berapa, emailnya apa. Ini yang paling penting juga ya. Kemudian tulis ringkasan singkat gitu ya, terkait dengan Anda seperti apa, yang lebih menarik tentunya. Kemudian pendidikan Anda itu dari jurusan mana ya, termasuk IPK ini penting nih. Karena IPK itu juga jadi satu persyaratan yang nanti akan dibaca di ATS ini ya. Kemudian pengalaman. Nah, pengalaman sesuaikan dengan deskripsi pekerjaan yang ada dalam job desk yang akan Anda lamar nanti. Gitu ya. Kemudian kemampuan-kemampuan Anda yang Anda miliki itu apa saja. Gitu ya. Termasuk nanti di sini dicantumkan juga terkait dengan tepat tanggal lahir Anda atau usia Anda dan segala macam supaya nanti sesuai dengan persyaratan jabatannya ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin punya template dan juga buku e-book berjudul Cara Cerdas Membuat Berkas Lamaran Kerja dari yang saya tulis, yuk teman-teman boleh nih nanti scan ataupun Anda langsung ketik namanya https://bit.ly/rkcvats. Tadi saya tuliskan di kolom chat ya. Ini saya tuliskan di kolom chat ya buat teman-teman semua. Jadi teman-teman nanti bisa untuk klik ya nanti di sini nih https://bit.ly rkcvats. Tuh bisa langsung Anda klik, langsung di-download template-templatenya berikut dengan e-booknya yang teman-teman bisa baca. Ya, untuk memperluas wawasan teman-teman selain dari materi yang disampaikan di malam hari ini ya. Nah, tapi teman-teman semua jangan lupa di CV itu juga ada harus siapkan beberapa dokumen pelengkap. Apa itu? Pertama, ijazah dan transkrip nilai. Ya, kalau Anda butuh dilegalisir, legalisir dari sekarang. Khususnya para teman-teman yang masih fresh graduate ya, yuk dimulai dari sekarang. Kemudian, tapi coach gimana kalau tidak ada ijazah, masih surat keterangan lulus nggak apa-apa. Yang penting dia legalisir sama sama pihak ininya ya, sama pihak kampusnya ya atau pihak sekolahnya. Kemudian sertifikat pelatihan kompetensi ya, ini penting, termasuk yang teman-teman ikuti juga bisa dicantumkan sebagai salah satu bagian dari continuous learning teman-teman semua, gitu ya. Karena sekarang tuh zamannya zaman sertifikat pelatihan, makanya kenapa prakerja itu banyak sekarang teman-teman semua ya. Dan alhamdulillah saya sama Kasih pun menjadi bagian part of dari prakerja untuk memberikan pelatihan di beberapa platform, gitu ya. Biasanya Kasih menjadi ATS saya atau ATP saya menjadi instrukturnya. Nah ya, jadi teman-teman juga bisa cek juga di platform saya di IG dan di beberapa platform yang lain pelatihan prakerja yang saya lakukan itu kalau teman-teman memang lolos prakerjanya ya gitu. Kemudian surat pengalaman kerja wajib kalau memang ada. SKCK ini juga perlu dilakukan karena sebagian perusahaan meminta itu ya. IKTP dan juga NPWP-nya. Jangan sampai teman-teman terhambat ya melamar kerja karena NPWP nggak punya. Ya, NPWP sekarang harus punya karena sebagai bagian pelaporan dari pajak penghasilan teman-teman semua nanti. Gitu ya. Nah, ini terakhir ya sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Nanti sebelum kita masuk ke sesi pengecekan CV saya juga, teman-teman, ada sebuah kata bijak dari Zig Ziglar. Zig Ziglar ini adalah seorang penulis motivator juga salesman terkenal di dunia. Ya, dia mengatakan gini, sukses itu terjadi ketika kesempatan bertemu dengan persiapan. Sekali lagi, sukses itu terjadi ketika kesempatan bertemu dengan persiapan. Jadi kalau Anda mau sukses untuk melakukan proses rekrutmen ya di suatu perusahaan, yuk persiapkan dari sekarang. Nah, salah satu persiapannya apa? Membuat CV yang betul-betul secara konten itu betul-betul sangat sesuai dengan kebutuhan dari perusahaannya dan juga bisa lolos dari ATS friendly ini, teman-teman semua. Ya, makanya hari ini kenapa teman-teman sangat beruntung banget ikut kelas ini karena selain dapat template-nya, juga nanti bisa dapat wawasan-wawasan terikut dengan beberapa tips and trick yang sudah saya jelaskan untuk bisa mempersiapkan diri teman-teman bisa apa? Bersaing dengan para kandidat yang lain. Karena ingat teman-teman ya, 1 tahun aja ya, angkatan kerja itu bertambah hampir sekitar 1 juta orang. Angkatan kerja loh, di Indonesia. Ya, jadi kita itu setiap tahun akan bersaing dengan 1 juta tambahan pekerja baru. Ya, yang memang secara persyaratan jabatannya itu kita bersaing untuk bisa diterima oleh perusahaan. Gitu ya.
Makanya yuk kita persiapkan dari sekarang, ya gunakan template yang saya sudah berikan, ataupun nanti teman-teman lebih kreasikan lagi sesuai dengan yang kreatif teman-teman semua, yang penting secara kontennya ada. Kemudian satu lagi teman-teman semuanya, pastikan dalam CV teman-teman di bagian pengalaman kerja terkait dengan responsibilitasnya banyaklah memberikan kata-kata kerja, ya melakukan apa, menghasilkan apa, kemudian menjalankan apa, itu kan proses untuk kata kerja ya, sehingga apa? Prosesnya bukan lebih ke arah ke supporting aja, tetapi betul Anda yang melakukannya. Ya, itu yang nanti akan dilihat oleh HRD-nya teman-teman semua ya.